Halo semuanya, senang banget rasanya kita bisa kumpul lagi di ulasan analisis usaha kita kali ini. Coba deh bayangin bentar, jam 6 pagi, udara Jakarta masih kerasa agak dingin, terus hal pertama yang masuk ke telinga kita tuh bunyi dentingan sendok ketemu mangkuk ayam jago. Khas banget kan? Wangi kaldu gurihnya langsung kecium kemana-mana. Nah, disitulah cerita kita hari ini bermula. Kita bakal ngebongkar sesuatu yang mungkin tiap pagi cuma kamu lewatin gitu aja, tanpa sadar ada potensi raksasa yang ngumpet di baliknya. Kita lagi ngomongin kekuatan finansial di pinggir jalan, di trotoar atau di parkiran minimarket yang sering kita datangin. Yaps, hari ini kita bakal membedar tuntas rahasia ekonomi dari sebuah gerobak bubur ayam. Yuk, langsung aja kita selami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar bisnis yang kelihatannya super sederhana ini. Pertanyaan utamanya nih, berapa sih sebenarnya modal dan keuntungan dari seporsi bubur ayam? Jujur aja waktu kita ngelihat bapak-bapak lagi ngaduk panci gede di pagi buta, otak kita mungkin otomatis mikir, ini paling cuma buat nyambung hidup, usaha mikro yang untungnya ngepas buat makan sehari-hari lah. Tapi tahu nggak sih, pemikiran kayak gitu malah bikin kita buta sama kejeniusan ekonomi mikro yang lagi berjalan di sana. Data dan angka dari sumber yang kita ulas hari ini nunjukin fakta yang 180 derajat beda. Ini tuh cerita soal efisiensi modal yang luar biasa dan perputaran uang yang cepet banget. Jadi, mari kita buka mata kita lebar-lebar untuk melihat realitas asli dari bisnis kaki lima yang satu ini. Kalau ngomongin validasi bisnis, model bubur ayam ini tuh instan banget. Coba bandingin sama perusahaan startup teknologi. Mereka kan sering tuh harus bakar uang miliaran rupiah cuma buat marketing, nyari yang namanya kecocokan produk sama pasar. Tapi usaha bubur ayam, biaya akuisisi pelanggannya bisa dibilang nol. Beneran, 0 rupiah. Kok bisa? Ya karena orang-orang yang lalu lalang di trotoar, itulah marketing otomatisnya. Permintaannya udah tinggi banget dan kebentuk dengan sendirinya. Apalagi kalau lokasinya strategis, kayak di kawasan perkantoran Jakarta, makanan ini udah jadi semacam ritual sarapan wajib. Fakta bahwa porsi segitu banyak bisa ludes cuma dalam hitungan jam, ngebuktiin tingginya likuiditas harian bisnis ini. Seseorang bawa barang dagangan, dan dalam beberapa jam aja, barang itu udah berubah wujud lagi jadi uang tunai di tangan. Bagian 1. Hambatan masuk, modal awal. Kalau kita lihat rincian biayanya, ini benar-benar ngebuka wawasan banget soal seberapa terjangkaunya bisnis ini buat dimulai. Sumber kita membaginya jadi 12 item kebutuhan dasar yang super efisien. Kita cek dari sisi peralatan dan sewa tempat dulu ya. Biaya sewanya kecatat cuma sekitar Rp500.000 per bulan. Ini bukan sewa ruko komersial yang harganya selangit. Ini strategi yang pinter banget, di mana biaya itu seringnya cuma buat iuran keamanan lingkungan sekitar atau bagi hasil numpang lapak di depan minimarket. Pedagang bisa jualan di tempat yang udah rame tanpa perlu ngebangun infrastruktur apa-apa. Terus, harga gerobak, kompor gas, dandang, sampai toplesnya juga masih bersahabat banget. Nah, beralih ke kebutuhan harian, ada beras, ayam goreng suwir, sampai kemasan. Oh iya, ada satu hal yang lumayan lucu tapi nyata banget soal kebiasaan makan kita. Alokasi biaya buat kerupuk yang nyentuh Rp50.000 itu hampir nyamain harga ayamnya sendiri yang Rp60.000. Ini bukti nyata betapa pentingnya tekstur kriuk-kriuk buat prioritas sarapan orang Indonesia. Tiap rupiah benar-benar dipakai dengan akurat, langsung mendukung produk akhirnya, tanpa ada satupun pengeluaran yang mubazir. Rp2,3 juta. Kamu nggak salah dengar kok, coba deh resapi sebentar angka itu. Cuma dengan modal di bawah Rp2,5 juta, seseorang udah bisa punya entitas bisnis yang beroperasi penuh. Gerobaknya, lapak sewanya, peralatannya, sampai semua bahan baku buat jualan di hari pertama udah ke-cover penuh sama angka ini. Biar lebih gampang ngebayanginnya, total biaya buat ngebangun seluruh infrastruktur bisnis ini tuh bahkan lebih murah dari harga sebuah handphone kelas menengah keluaran terbaru. Di dunia bisnis, hambatan finansial buat masuk ke pasar sekecil ini tuh jarang banget. Ini ngasih kebebasan dan peluang nyata buat hampir siapa aja untuk jadi pengusaha dan langsung mulai nyetak arus kas. Bagian 2. Klimaks. Proyeksi keuntungan luar biasa. Sebelum kita mulai ngali-ngaliin cuannya, kita tentuin dulu patokan dasarnya. Analisis kita ini make harga jual Rp10.000 per porsi. Dan kita asumsikan, gerobak ini cuma laku 50 porsi aja dalam sehari. Sumber ulasan kita ngasih tahu dengan tegas banget kalau ini adalah estimasi yang sangat amat konservatif. Kenapa coba? Soalnya 50 porsi itu pada dasarnya cuma ngelayanin satu gelombang jam sibuk di pagi hari doang. Anggaplah jam setengah 7 sampai jam 8 pagi. Di lokasi yang bagus, satu gerobak tuh bisa dengan gampang ngabisin 3-4 dandang besar. Penjualannya bisa tembus ratusan porsi per hari. Tapi, demi ulasan bisnis yang solid, kita harus ngetes model ini pakai skenario terendahnya. Kita sengaja pakai angka 50 porsi sebagai jaring pengaman paling dasar buat ngebuktiin seberapa kuat sih fondasi usaha ini. Jadi, dari 50 porsi, dikali Rp10.000, kita dapat pendapatan kotor Rp500.000 per hari. Ingat ya, ini bukan sekedar angka di atas kertas doang.
Ini uang tunai fisik yang beneran masuk ke laci gerobak tiap pagi. Disinilah kita harus paham dan mengapresiasi satu konsep keuangan penting yang namanya siklus konversi kas. Kalau di bisnis retail korporat yang skalanya gede, uang perusahaan tuh sering nyangkut di gudang dalam bentuk barang berbulan-bulan, baru deh bisa kejual. Tapi di bisnis gerobak bubur, uang yang dipakai buat belanja ayam mentah dan beras di pasar jam 4 pagi, udah balik lagi wujudnya jadi Rp500.000 uang tunai di jam 9 pagi pada hari yang sama. Ini adalah bentuk bisnis dengan tingkat likuiditas operasional yang luar biasa banget. Nah sekarang coba kita tarik laju uang tunai ini ke hitungan bulan. Rp500.000 dikali 30 hari tanpa putus. Boom! Tiba-tiba kita ngelihat angka Rp15 juta per bulan. Bayangin itu, baru di bulan pertama aja, omset bisnis ini udah ngelewatin total modal awalnya yang cuma 2,3 juta tadi, berkali-kali lipat. Tapi mari kita kasih sedikit perspektif yang mungkin bikin kita semua senyum-senyum sendiri. Pendapatan bulanan ini punya potensi jauh lebih gede dari gaji bersih bulanan para pekerja kantoran berdasi rapi yang tiap pagi lagi ngantri beli bubur itu. Ini ironi ekonomi yang indah banget, di mana modal keringat bangun jam 3 pagi buat ngerebus beras, dibayar lunas pakai pendapatan yang bisa saingan ketat sama gaji standar korporat. Dan kalau performa ini bisa dijaga konsisten, proyeksi pendapatan tahunannya nyentuh angka Rp180 juta. Coba kita renungin sebentar kontras yang luar biasa ini. Orang mulai bisnis pakai modal seharga handphone mid-range, dan dalam 12 bulan, mesin bisnis kecil ini berhasil ngasilin aliran dana tunai nyaris Rp200 juta. Ini ngebuktiin kalau perputaran uang yang super cepat dikombinasiin sama margin yang stabil, biarpun nilai per transaksinya kecil, bakal keakumulasi jadi sebuah kekuatan finansial yang masif. Dan buat pengusaha jalanan yang jeli, permainannya nggak berhenti di sini. Waktu mereka ngelihat arus kas stabil ini, uangnya nggak bakal dihabisin buat gaya hidup. Mereka putar lagi uang tunai itu buat beli gerobak kedua, terus gerobak ketiga di titik lokasi yang beda, dan secara efektif ngebangun semacam franchise tak kasat mata yang menjangkau seluruh penjuru kota. Ada satu kutipan langsung dari sumber analisis kita yang bunyinya gini. Ini hitungan sangat kecil sekali. Ingat kan, tadi kita sengaja batasin angka penjualannya cuma 50 porsi sehari? Nah, potensi aslinya tuh benar-benar bisa jauh berlipat ganda dari angka itu. Apalagi kalau lokasinya punya lalu lintas pejalan kaki yang masif. 180 juta setahun itu bukan batas atas kesuksesannya. Itu cuma batas bawah dari sebuah sistem yang dijalani dengan kedisiplinan. Sebenarnya, batasan atau langit-langit yang tak kasat mata dari bisnis ini bukan soal berapa banyak orang yang mau beli. Batasan itu murni fisik. Seberapa cepat tangan si penjual ngeracik dan nyendok bubur, dan segede apa kapasitas dandang yang muat ditaruh di atas gerobak ukuran 1 kali 2 meter itu. Dan itu bawa kita ke akhir pembedahan kita hari ini dengan sebuah sudut pandang yang baru. Ngelihat betapa rendahnya resiko modal awal yang dibutuhin, perputaran kas yang kilat setiap harinya, dan potensi keuntungan tahunan yang luar biasa nembus ekspektasi, rasanya susah banget buat nggak kagum. Jadi, lain kali kalau kamu ngelewatin gerobak kaki 5 di pagi hari, jangan cuma ngelihat mereka sebagai pedagang biasa ya, lihatlah mereka sebagai seorang CEO dari ekonomi mikronya sendiri yang lagi ngejalanin mesin pencetak uang tunai yang super efisien. Gimana, udah mulai ngelihat dunia di sekitar kamu pakai lensa yang beda? Kira-kira kamu udah siap belum nih buat nemuin dan bedah peluang yang sebenarnya ngumpet tepat di depan mata? Makasih ya udah bergabung dan menusuri ulasan analisis usaha ini bareng saya hari ini.